Baik, kita akan membahas mengenai pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses pada kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk negara. Nah, Bapak mempunyai sebuah kasus yaitu mengenai kasus minimarket dan pedagang kaki lima. Sebelumnya kita ketahui bahwa sekarang di Indonesia telah maraknya berbagai minimarket, sehingga hal tersebut berdampak pada beberapa atau sebagian banyak pedagang kaki lima. Maka untuk itu saya meminta pendapat mahasiswa, bagaimana tanggapan kalian mengenai masalah ini. Baik Pak, izin menyampaikan pendapat. Menurut saya saat ini keberadaan minimarket sangat marak di Indonesia. Nah, terlebih lagi dengan adanya jaringan minimarket dengan sistem franchise atau waralaba seperti Alfamart dan Indomaret. Nah, dengan bertumbuhnya minimarket khususnya Indomaret dan Alfamart di kota-kota besar belakangan ini itu menurut saya secara tidak langsung mengancam dan melumpuhkan pedagang tradisional atau pedagang kaki lima, Pak. Saya sependapat dengan Iren, Pak. Secara tidak langsung, kehadiran minimarket ini memperlihatkan bahwa kapitalisme semakin menjelajah ke Indonesia. Seperti diketahui kan, sistem ekonomi di Indonesia yang dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan seperti koperasi. Dalam hal tersebut, diperlukan dasar-dasar penyelenggaraan sistem ekonomi di Indonesia dengan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu regulasi dari pemerintah untuk memajukan ekonomi rakyat tersebut. Saya kurang setuju dengan pendapat saudari Aulia dan saudari Iren, Pak. Menurut saya, kesabaran minimarket yang ada pada suatu sisi memiliki dampak yang positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, Pak. Dan juga dengan adanya minimarket tersebut dapat menciptakan peluang investasi yang baru. Saya sependapat dengan Raka, Pak, karena kan saat ini zaman semakin canggih dan modern. Jika kita tidak mengikuti arus globalisasi, maka negara kita akan tertinggal dari negara-negara lain, Pak. Jadi menurut saya, negara Indonesia harus terus melakukan kemajuan dan inovasi seperti contohnya keberadaan minimarket ini, Pak. Tapi Pak, nggak semua masyarakat memiliki modal yang besar seperti itu. Kehadiran minimarket ini juga menyebabkan kelesuan para pedagang kecil, kios tradisional, bahkan dapat mematikan usaha mereka. Izin menambahkan lagi Pak, menurut saya sudah sangat jelas sekali Pak, kehadiran pasar modern tersebut telah memunculkan iklim persaingan yang tidak sehat yang merugikan pedagang kios kecil. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kondisi yang timpang tindih ini berpotensi untuk menumbuhkan benih-benih kecemburuan sosial di antara para pelaku pedagang, Pak. Yang kalian sampaikan tadi bahwa kehadiran minimarket berpengaruh positif bagi masyarakat, namun juga berpengaruh negatif terhadap pedagang kaki lima dan pedagang kecil lainnya. Untuk itu, mari kita lihat sebuah video penjelasan detail tentang masalah ini.
Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintah. Salah satu sektor perekonomian yang sangat berpengaruh dalam pembangunan Indonesia adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang terbesar kedua terhadap struktur produk domestik bruto Indonesia. Potret sektor perdagangan secara utuh di Indonesia dapat diperoleh dari data sensus ekonomi. Namun, penyelenggaraan sensus ekonomi adalah 10 tahun sekali, sehingga penting untuk menyediakan data terkini terkait perkembangan sektor perdagangan. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik melakukan survei perdagangan tahun 2020. Publikasi ini merupakan hasil integrasi dua survei, yaitu survei profil perdagangan dan survei perdagangan antar wilayah yang dijadikan satu survei, yaitu survei perdagangan tahun 2020. Survei ini mencakup 34 provinsi yang meliputi 488 kabupaten atau kota dengan metode sampling survei. Data hasil survei merupakan nilai-nilai estimasi yang mempresentasikan kondisi hingga level provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa secara umum rata-rata omset usaha atau perusahaan sektor perdagangan adalah 1,2 miliar per tahun. Lebih lanjut, rata-rata jumlah pekerja usaha atau perusahaan sektor perdagangan adalah 15 orang dengan rata-rata balas jasa sekitar 51 juta per tahun. Kemajuan dalam bidang ekonomi di lain sisi memberikan dampak terhadap pasar tradisional. Dalam hal ini menyangkut tentang bisnis retail modern di Indonesia yang mengalami pertumbuhan semakin pesat seiring dengan kemajuan perekonomian di Indonesia. Retail modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri atas swalayan, sistem harga pasti, dan menjual berbagai jenis produk secara retail atau eceran. Toko modern dapat berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, specialist store, dan perkulan atau grosir. Adapun keberadaan retail modern berbentuk minimarket ini sekarang sangat menjamur keberadaannya di tengah perumahan masyarakat. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun, di balik kesenangan tersebut ternyata membuat para pemilik usaha kecil mengeluh, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan yang pesat akan adanya minimarket ini memberikan dampak bagi usaha kecil, yaitu pedagang kaki lima. Tren minimarket muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan ekonomi yang meningkat. Meningkatnya jumlah atau menjamurnya minimarket ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin pesat dan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, secara tidak langsung akan meningkatkan daya beli dan kebutuhan yang semakin bertambah. Dan kenyamanan dalam berbelanja lebih diutamakan, serta kualitas barang juga lebih diperhatikan oleh konsumen. Sebuah minimarket haruslah menjual segala macam barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidaklah selengkap supermarket. Minimarket hanya menerapkan sistem swalayan di mana pembeli mengambil sendiri barang apa saja yang dibutuhkan. Jadi, konsep usaha minimarket ini pada intinya murah, cepat, nyaman, dan aman. Sehingga konsumen tidak perlu berpikir untuk masuk dan berbelanja di minimarket karena sudah pasti mendapatkan pelayanan yang baik juga kenyamanan dalam berbelanja. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, maupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang pertama, modal. Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam pos modal, keuntungan atau laba yang ditahan atau kelebihan aktivitas yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh utangnya. Modal pada dasarnya terbagi atas dua bagian, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal pada pedagang kaki lima biasanya mulai dari 5 sampai 30 jutaan.
Yang kedua, pendapatan. Pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi adalah menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan utang. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli, sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual. Yang keempat, harga. Usaha-usaha kecil haruslah mempertimbangkan banyak faktor dalam menyusun kebijakan terhadap menetapkan harganya. Adapun 6 langkah prosedur untuk menetapkan harga. Yang pertama, memilih sasaran harga. Yang kedua, menentukan peminat. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Yang keempat, menganalisis penawaran dan harga para pesaing. Yang kelima, memilih suatu metode harga. Dan yang terakhir adalah memilih harga akhir. Dampak keberadaan minimarket terhadap pedagang kaki lima. Dari hasil observasi, terdapat beberapa faktor yang menjelaskan bahwa ada banyak pedagang kaki lima atau pemilik toko dan kios-kios kecil yang terkena dampak Alfamart dan jenis minimarket lainnya. Yang pertama, faktor harga, di mana Alfamart banyak memberikan potongan-potongan harga yang membuat harga barang tersebut relatif lebih murah. Yang kedua, faktor fasilitas, di mana minimarket memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih seperti AC dan musik yang membuat konsumen merasa betah untuk berbelanja di tempat tersebut. Dan faktor yang paling penting adalah yang ketiga, yaitu pelayanan terhadap konsumen, yang dimana minimarket memberikan pelayanan yang sangat bagus, misalnya kesopanan, penyambutan, sampai dengan membantu menanyakan atau langsung mencarikan barang yang diinginkan oleh konsumen. Keberadaan minimarket dapat berupa hal positif dan negatif, di mana dampak positifnya adalah semakin memberikan warna tersendiri terhadap perekonomian yang ada, sehingga menjadi lebih beragam dan syarat persaingan dalam urusan bisnis dan pemasaran. Selain itu, keberadaan minimarket dapat membantu masyarakat dengan memberikan keringanan berbelanja, salah satunya potongan harga atau diskon. Sementara dampak negatifnya ialah banyak pedagang-pedagang kaki lima dengan berbagai ciri khas penjualnya merasa terancam dengan keberadaan minimarket di tengah-tengah mereka. Sehingga tidak heran jika beberapa dari para pedagang kaki lima yang lebih memilih angkat kaki dari daerah tersebut dan pergi mencari lokasi baru yang bisa dijadikan tempat baru untuk mengais rezeki. Dengan melihat hal tersebut, pemerintah seharusnya mengambil sebuah tindakan karena pedagang kaki lima juga merupakan penyumbang dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai saran, pemerintah bisa menaikkan sedikit pajak untuk barang yang diperjualbelikan di minimarket. Hal ini bertujuan agar persaingan harga yang ada tidak terlalu ketat. Selain itu, pemerintah juga dapat menambahkan subsidi atau tambahan modal kepada pelaku usaha kecil agar mereka dapat bertahan dan bersaing dengan minimarket. Agar dapat bersaing dengan minimarket, para pelaku usaha kecil hendaknya juga memperhatikan kerapian dan kebersihan tempat serta barang dagangan mereka agar lebih menarik sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menginterview salah satu pedagang warung di dekat rumah saya. Namanya siapa? Mariam. Di sini saya akan menanyakan apakah pedagang merasa dirugikan dengan adanya minimarket seperti sekarang. Menurut saya sih enggak sih ya, enggak merugikan, biasa aja gitu. Masalahnya kadang barang-barang supermarket kadang lebih mahal dari warung-warung kecil ini kan. Oh iya. Terus apakah ada perbedaan pendapatan antara setelah adanya minimarket seperti Indomaret atau Alfamart? Enggak ada perbedaan. Nggak ada. Terus menurut Anda apakah ada perbedaan ataukah ada sisi positifnya atau hanya dampak negatifnya saja dari adanya minimarket seperti sekarang? Positifnya
perasaan nggak ada beda ya, nggak sama aja sih, nggak ada aja. Terus dengan adanya banyaknya minimarket seperti sekarang, apakah pedagang seperti yang ini membutuhkan bantuan pemerintah seperti kebijakan-kebijakan yang ada gitu? Kayaknya Nggak perlu ya? Terus menurut pendapat Anda pribadi sendiri, apa sih alasan orang-orang kalau lebih memilih ke belanja ke minimarket? mungkin karena tempatnya ya, tempatnya lebih nyaman kan, karena ada AC dingin kan, terus barang-barang juga banyak kan, ternyata lengkap gitu. Banyak pilihan ya. Pilihan. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih.